Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Andri Hadi, NIM 1717051395. Berikut saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Layanan, Prosedur Kredit, dan Promosi terhadap keputusan UMKM melakukan pinjaman kredit pada lembaga keuangan bukan bank di Kecamatan Buleleng. Baik, ke latar belakang. Pada saat ini, perekonomian Indonesia semakin berkembang yang membuat adanya peningkatan kebutuhan untuk promosi maupun investasi. Permasalahan kebutuhan pendanaan atau modal banyak yang dihadapi oleh masyarakat, terutama pelaku UMKM. Persoalan umum yang dihadapi pelaku UMKM yaitu keterbatasan modal dan investasi. UMKM masih banyak yang kesusahan dalam mencari tambahan modal yang disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya sulit mencari pinjaman bank ataupun lembaga penyedia keuangan lainnya, dikarenakan laporan keuangan yang digunakan oleh UMKM masih menggunakan laporan yang sederhana sehingga menyulitkan pelaku UMKM tersebut untuk melakukan pinjaman modal ke pihak lembaga penyedia keuangan. Kesulitan yang dihadapi pelaku UMKM selanjutnya adalah kesulitan dalam hal pemasaran. Selain terkendalanya faktor modal, UMKM sebagai usaha yang berbentuk kecil menengah sehingga jaringannya terbatas untuk memperluas pemasaran. Pemasaran yang dilakukan UMKM masihlah sederhana. Kebanyakan UMKM memasarkan produknya masih dari orang ke orang atau mulut ke mulut. Masalah utama yang dihadapi pelaku UMKM untuk mengembangkan dan menumbuhkan bisnisnya yaitu berasal dari tidak adanya modal yang memadai. Oleh karena itu, UMKM biasanya melakukan pinjaman modal yang diperoleh dari pemberian kredit pada lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Berdasarkan survei awal yang dilakukan peneliti, sebanyak 18 UMKM formal di Kecamatan Buleleng untuk mengatasi masalah utama yang dihadapi pelaku UMKM yaitu dengan keterbatasan modal. Biasanya UMKM melakukan pinjaman kredit ke lembaga bank dan lembaga keuangan bukan bank. Selain adanya koperasi, pegadaian, dan lembaga keuangan bukan bank lainnya, lembaga bank terutama lembaga bank perkreditan rakyat menjadi alternatif utama pelaku UMKM dalam melakukan pinjaman kreditnya. BPR memiliki sistem pemasaran yang baik dengan visinya untuk membantu mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah dari unsur modal. Salah satu pemasaran yang kerap dilakukan BPR adalah sistem jemput bola dengan menjangkau calon debitur yang merupakan pelaku UMKM yang sedang membutuhkan pinjaman. Pada lembaga keuangan bank yang didominasi oleh bank besar, dalam hal kualitas layanan sangatlah baik dalam melayani nasabahnya. Antara lain adanya Sapam yang bertugas menjaga dan memberitahu langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan pinjaman kredit atau sebuah transaksi pada bank tersebut. Bukan hanya itu, selain adanya juga teller yang bertugas dilatih sedemikian rupa untuk dapat berbicara dan menarik hati pelanggan dengan tampilan dan tutur kata yang baik, membuat masyarakat terutama pelaku UMKM lebih tertarik melakukan pinjaman kredit pada lembaga keuangan bank. Selanjutnya, prosedur kredit atau tata cara melakukan pinjaman kredit pada sebuah lembaga keuangan juga menjadi pertimbangan pelaku UMKM dalam melakukan kreditnya. Prosedur kredit yang mudah dan jelas dianggap lebih efektif dan efisien oleh pelaku UMKM. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nugroho tahun 2012, prosedur kredit berpengaruh positif terhadap keputusan nasabah dalam mengambil kredit, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh AD tahun 2020, prosedur kredit tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah dalam melakukan pinjaman kredit. Selanjutnya, pada saat ini masih dikatakan banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang lebih memilih melakukan pinjaman kredit pada lembaga keuangan bank. Kurangnya promosi yang dilakukan oleh lembaga keuangan bukan bank menjadi salah satu penyebab pengetahuan tentang lembaga keuangan bukan bank tersebut. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fry tahun 2018, terdapat pengaruh signifikan antara promosi terhadap keputusan melakukan pinjaman kredit. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Gulu tahun 2020, promosi tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pelaku UMKM dalam melakukan pinjaman kredit. Selanjutnya, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang disusun oleh peneliti sebagai berikut. Yang pertama,
apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap keputusan UMKM melakukan pinjaman kredit pada lembaga keuangan bukan bank di Kecamatan Buleleng. Yang kedua, apakah prosedur kredit berpengaruh terhadap keputusan UMKM dalam melakukan pinjaman kredit pada lembaga keuangan bukan bank di Kecamatan Buleleng. Dan yang ketiga, apakah promosi berpengaruh terhadap keputusan UMKM dalam melakukan pinjaman kredit pada lembaga keuangan bukan bank di Kecamatan Buleleng. Selain itu, adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama, untuk mengetahui apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap keputusan UMKM dalam melakukan pinjaman kredit. Yang kedua, untuk mengetahui apakah prosedur kredit berpengaruh terhadap keputusan UMKM dalam melakukan pinjaman kredit. Yang ketiga, apakah promosi berpengaruh terhadap keputusan UMKM melakukan pinjaman kredit pada lembaga keuangan bukan bank di Kecamatan Buleleng. Baik, selanjutnya kajian teori. Yang pertama, kualitas layanan. Menurut Ciptono tahun 2011, kualitas layanan itu sendiri ditentukan oleh perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Sedangkan menurut Maulana tahun 2016, kualitas layanan merupakan salah satu bagian penting yang harus diusahakan oleh setiap perusahaan jika ingin yang dihasilkan dapat bersaing di pasar untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan merupakan suatu bentuk prosedur atau metode yang diberikan kepada orang lain. Dalam hal ini kebutuhan pelanggan tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Kualitas layanan ini lebih memperhatikan aspek kepuasan pelanggan yang diberikan oleh perusahaan yang menawari jasa. Oleh karena itu, keberhasilan suatu perusahaan yang bergerak di sektor jasa tergantung terhadap kualitas layanan yang diberikannya. Menurut Ciptono tahun 2011 mengungkapkan bahwa indikator dalam kualitas layanan terdiri dari yang pertama tangibles atau bukti langsung, yang kedua reliability atau keandalan, yang ketiga responsif atau ketanggapan, yang keempat assurance atau jaminan, dan yang kelima empati. Selanjutnya prosedur kredit. Menurut IRA tahun 2015, prosedur kredit merupakan langkah atau kegiatan yang kritikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam suatu transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang. Sedangkan menurut Hasibuan tahun 2016, prosedur kredit merupakan tahapan-tahapan yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam menyalurkan kredit. Prosedur kredit juga dapat berarti upaya bank dalam mengurangi risiko pemberian kredit. Menurut Dwi Rutami tahun 2019, indikator-indikator prosedur kredit terdiri dari yang pertama realisasi kredit, yang kedua kemudahan prosedur, dan yang ketiga kecepatan pelaksanaan, dan yang keempat persyaratan. Selanjutnya promosi. Menurut Tajuddin dan Ade, promosi adalah kegiatan mengkomunikasikan atau menginformasikan manfaat dari sebuah produk ataupun jasa kepada konsumen untuk mendorong dan membujuk konsumen untuk membeli produk atau jasa tersebut. Sedangkan menurut Sarwita tahun 2017, promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk maupun jasa dengan tujuan untuk menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Adapun alat-alat yang digunakan untuk mempromosikan suatu produk ataupun jasa, yaitu pertama iklan, yang kedua publikasi, dan yang ketiga personal selling atau dari orang ke orang. Selanjutnya kerangka berpikir. Pada penelitian ini menggunakan variabel G, yaitu keputusan UMKM melakukan pinjaman kredit. Variabel bebas atau independen menggunakan kualitas layanan, prosedur kredit, dan promosi. Berdasarkan paradigma penelitian yang digambarkan di samping, dengan keterangan pengaruh masing-masing variabel independen, yaitu kualitas layanan, prosedur kredit, dan promosi terhadap variabel dependen, yaitu keputusan UMKM melakukan pinjaman kredit secara parsial. Adapun hipotesis dalam penelitian ini, hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Berdasarkan kajian teori, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan grand teori human capital, yaitu pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh pelaku UMKM dapat memberikan keputusan dalam melakukan pinjaman kredit pada lembaga keuangan bukan bank. Jadi dapat disusun hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis pertama, kualitas layanan berpengaruh positif terhadap keputusan UMKM melakukan pinjaman kredit. Hipotesis kedua, prosedur kredit berpengaruh positif terhadap keputusan UMKM melakukan pinjaman kredit. Dan terakhir, hipotesis ketiga, promosi berpengaruh positif terhadap keputusan UMKM dalam melakukan pinjaman kredit.
Selanjutnya metode penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Yang kedua, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini menggunakan UMKM formal di Kecamatan Buleleng pada tahun 2020 sebanyak 115 UMKM dan sampelnya sebanyak 53 pelaku UMKM. Yang ketiga, variabel dan definisi variabel independen. Dalam penelitian ini adalah kualitas layanan, prosedur kredit, dan promosi, dan variabel terdekatnya adalah keputusan UMKM melakukan pinjaman kredit. Metode pengumpulan datanya dalam penelitian ini menggunakan teknik kuesioner. Adapun teknik analisis data, yang pertama uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Yang kedua, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolonialitas. Dan yang terakhir ada uji hipotesis yang terdiri dari analisis regresi linear berganda, uji T, dan koefisien determinasi. Selanjutnya, uji kualitas data. Yang pertama, uji validitas. Keputusan validnya suatu data dilihat dari apabila signifikasi lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan tabel di samping, maka di mana semua nilai sig lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat diputuskan bahwa semua item pertanyaan pada kuesioner dinyatakan valid. Yang kedua, uji reliabilitas. Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 4.9 di samping, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa alfa Acrobat memiliki nilai lebih besar dari 0,600, yang artinya seluruh variabel dinyatakan reliable atau memenuhi syarat. Karena uji validitas dan uji reliabilitas terpenuhi, maka instrumen ini layak digunakan. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Data berdistribusi normal jika nilai asumsi berada di atas 0,05. Melihat dari hasil uji normalitas pada tabel di samping, nilai asumsi sebesar 0,797, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Yang selanjutnya, uji heteroskedastisitas. Pengambilan keputusan yang dilakukan adalah apabila nilai tingkat signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dikarenakan terdapat heteroskedastisitas. Sedangkan apabila tingkat signifikasi lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima, berarti terbebas dari heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas pada tabel di samping menunjukkan bahwa nilai sig, variabel kualitas layanan, prosedur kredit, dan promosi lebih besar dari 0,05, yang artinya tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Dan yang terakhir, uji multikolonialitas. Hasil uji multikolonialitas pada tabel di samping menunjukkan jika nilai toleransi variabel kualitas layanan, prosedur kredit, dan promosi lebih besar dari 0,01 dan nilai VIP berada di bawah 10. Kesimpulannya, tidak terjadi multikolonialitas pada model regresi. Selanjutnya, uji hipotesis. Pertama, uji analisis regresi. Konstanta min 5,570 menunjukkan bahwa variabel kualitas layanan, prosedur kredit, dan promosi bernilai konstan. Maka variabel keputusan pinjaman kredit memiliki nilai min 5,570 satuan. Yang kedua, koefisien regresi kualitas layanan X1 sebesar 0,479 yang menunjukkan bahwa setiap penambahan variabel X1 sebanyak satu satuan, maka keputusan pengambilan kredit akan bertambah 0,479 dengan asumsi variabel independen yang lainnya tetap. Selanjutnya, koefisien regresi prosedur kredit X2 sebesar 0,484 yang menunjukkan bahwa setiap penambahan variabel X2 sebanyak satu satuan, maka keputusan pinjaman kredit akan bertambah 0,484 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Dan yang terakhir, koefisien promosi X3 sebesar 0,288 yang menunjukkan bahwa setiap penambahan variabel X3 sebanyak satu satuan, maka keputusan pinjaman kredit akan bertambah 0,288 dengan asumsi variabel independen yang lainnya tetap. Selanjutnya, uji T. Uji hipotesis 1, pengaruh kualitas layanan terhadap keputusan UMKM melakukan pinjaman kredit. Hasil yang didapat pada hasil uji T pada tabel 4.14 menyatakan nilai sig sebesar 0,002 yang dimana lebih kecil dari 0,05
dan dihitung sebesar 6,453 lebih besar dari T tabel 1,676, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas layanan X1 berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan pinjaman kredit. Jadi pada kesimpulannya, hasil uji T variabel kualitas layanan mendukung hipotesis yang diajukan, maka H1 diterima. Selanjutnya, uji hipotesis 2, pengaruh prosedur kredit terhadap keputusan UMKM melakukan pinjaman kredit. Hasil yang didapat pada hasil uji T di tabel 4.14 menyatakan nilai SIG sebesar 0,006 yang dimana lebih kecil dari 0,05 dan dihitung sebesar 2,167 lebih besar dari T tabel 1,676, maka dapat disimpulkan bahwa variabel prosedur kredit X2 berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan pinjaman kredit. Jadi dapat disimpulkan bahwa uji T variabel prosedur kredit mendukung hipotesis yang diajukan, maka H2 diterima. Yang terakhir, uji hipotesis. Uji hipotesis 3, pengaruh promosi terhadap keputusan UMKM melakukan pinjaman kredit. Hasil yang didapat pada hasil uji T di tabel 4.14 menyatakan nilai SIG sebesar 0,033 yang dimana lebih kecil dari 0,05 dan dihitung sebesar 2,331 lebih besar dari T tabel 1,676, maka dapat disimpulkan bahwa variabel promosi X3 berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan pinjaman kredit. Jadi pada kesimpulannya, hasil uji T variabel promosi mendukung hipotesis yang diajukan, maka H3 diterima. Selanjutnya, uji determinasi. Berdasarkan tabel di samping dapat ditarik kesimpulannya bahwa koefisien determinasi sebesar 0,254. Hal ini berarti menunjukkan bahwa 25,4% keputusan pinjaman kredit dipengaruhi oleh variabel kualitas layanan, prosedur kredit, dan promosi. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengujian terkait pengaruh kualitas layanan, prosedur kredit, dan promosi terhadap keputusan UMKM melakukan pinjaman kredit pada lembaga keuangan bukan bank di Kecamatan Buleleng dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan UMKM melakukan pinjaman kredit pada lembaga keuangan bukan bank. Dilihat berdasarkan nilai SIG sebesar 0,002 di mana lebih kecil dari 0,05 dan dihitung 6,453 lebih besar dari 1,676. Yang kedua, prosedur kredit berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan UMKM melakukan pinjaman kredit pada lembaga keuangan bukan bank. Dilihat berdasarkan nilai SIG sebesar 0,006 yang dimana lebih kecil dari 0,05 dan dihitung sebesar 2,167 lebih besar dari T tabel sebesar 1,676. Dan terakhir, promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan UMKM melakukan pinjaman kredit pada lembaga keuangan bukan bank. Dilihat berdasarkan nilai SIG sebesar 0,033 lebih kecil dari 0,05 dan dihitung sebesar 2,331 lebih besar dari T tabel 1,676. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan para Santi, Om Santi 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 Om.